ingin membahaskan tentang kita ingin membahaskan tentang uh, teamwork ya. Oke, teamwork di sini di mana tugasnya. Oke, sekarang waktu yang terbiasa selalunya kita uh, modelkan sesuatu, modelkan bangunan apa apa saja. Kemudian file ini di save masih di dalam komputer kita ya. Oke, lokal ya. Kita bisa save ya save lokal. Tapi ini untuk uh, pekerjaan individu ya. Oke. Tapi dalam proyek besar ya, kadang kita perlu ada teamwork, oke, di mana seperti seperti bangunan yang actual ya. Setiap konsultan itu setiap apa dari arsitek, structure, mechanical dan lain-lain ya. Kita semua bekerja bertugas mengendalikan building yang sama, oke, yaitu satu building ya. Oke. Jadi workflow yang terbiasa kalau kita lihat dari tahun waktu saya bermula bermula menggunakan CAD lah ya pada tahun 91 ya. Eh, Sebelum itu kita menggunakan apa manual ya, manual drafting. Oke. Tapi yang workflow yang terbiasa hingga ke saat ini, walaupun sudah waktu BIM, sudah ke era BIM ya, saya eh, perhatikan atau saya eh, lihat ya, workflow yang ada sekarang tuh yang digunakan oleh apa kebanyakan software yang ada sekarang masih menggunakan workflow yang sama. Oke, waktu yang saya gelarkan itu workflow workflow of the 90s. Oke. Jadi nggak ada pada saya nggak ada improvement ya. Walaupun kita sudah ada software yang seperti BIM ya, yang yang canggih lah. Software ini sepatutnya sudah dengan teknologi yang ada sepatutnya sudah bisa eh, nggak perlu ya adakan sesuatu eh, ya kalau teman-teman yang menggunakan yang sudah terbiasa dengan BIM ya seperti Revit atau Autodesk ya yang atau yang lain-lain nanti di setiap eh, project BIM itu pasti ada clash detection ya atau clash analysis, oke, itu common ya seperti itu apa pada saya itu sebenarnya nggak perlu ya, nggak perlu karena eh, kalau kita lakukan workflow yang saya explain tadi, workflow of the 90s, ya ini jadi satu keperluan. Oke, jadi kenapa saya beralih kepada uh, BIM itu kepada ArchiCAD karena masalah ini ya. Karena waktu tahun awal 2000 ya, saya pernah berbicara sama seorang developer. Dia di train ya oleh kami ya, SketchUp. Oke. So dia explain bosnya ya, majikannya ya. Explain, cakap, wah, Zaid, cara kamu mengendalikan mengajar SketchUp ya amat bagus karena dengan cara kita mengajar dengan cara menggunakan komponen itu semua ya, mereka bisa uh, apa uh, mendapati setiap project yang mereka lakukan, they can achieve zero clash detection. Okay, zero clash detection. Jadi apabila saya dengar ya, saya pikir waktu itu saya sibuk dengan Revit ya. Saya sibuk dengan Revit. Saya apa jadi tertanya-tanya ya. Ya, kenapa SketchUp waktu itu SketchUp bukan BIM software ya? Waktu itu ya bukan ya. Kenapa SketchUp bisa uh, achieve ya zero clash detection ya? Dan di mana BIM software itu nggak bisa. Oke. Okay? Then I did my research ya. I did my own studies dan uh, pada tahun 20 kalau nggak silap saya 2014 atau 2015 ya, ArchiCAD
uh, apa itu organize satu uh, user group meeting ya, seperti uh, apa demonstrasi lah itu di di apa Singapore Institute of Architects, di mana saya bertugas lah di sana. Kemudian dia introduce teamwork. Oke. So, apabila dia introduce teamwork, saya heran. Ya, mungkin ini solusi ya, di mana kita dapat uh, apa itu dapat tackle ya, atau dapat apa menyelesaikan masalah apa clashes ini. Oke. Jadi apabila tahun 2017 ya, apabila Graphisoft offer me ya, offer saya untuk join Graphisoft ya. Dari situ saya mendalami ya tentang teamwork itu ya. Saya dapati ya teamwork ini adalah antara waktu sekarang sudah ada yang banyak lah, mungkin ada apa cloud collaboration, apa Autodesk cloud collaboration, okay, even apa Trimble Connect sudah ada. Okay. Tapi teamwork di dalam ArchiCAD ini adalah yang yang pioneer ya, yang mula-mula sekali uh, solve this problem. Oke, okay? Oke, okay. Apa yang saya explain ya, kalau kita lihat sampel ya, example ya, sampel ini aja, apa model ini. Kalau kalau kita lihat, saya just apa maki lah bagian ini ya. Oke, okay. Kalau teman-teman lihat ya, model ini, model architecture ini saya yang model, oke, okay? Ya lah, bisa lah. Jadi yang structure juga saya juga yang model, oke. Okay? MEP ini juga saya juga yang model, oke. Okay? Jadi kalau secara logika nggak bisa clash lah ya, karena waktu saya model itu kalau ada setiap apa perubahan yang berlaku ya di architecture ini, apa perubahan itu seperti apa constant ya, konsisten ya, setiap apa ya akan berlaku changes ya, seperti non-stop. Oke. So masalahnya apabila kita uh, menggunakan workflow yang biasa, workflow yang saya gelarkan workflow yang 90s ya. Usually arsitek itu dia model, oke, architecture model itu. Kemudian di share-nya file itu kepada AFC, oke, ya akan uh, save as to AFC ya, oke. Dan di mana konsultan yang lain itu, melainkan sekiranya mereka menggunakan software yang lain, mereka akan open atau import AFC itu, oke. Dan AFC itu adalah satu file yang mati ya, oke. Dia adalah text file aja ya, AFC dia sesuatu yang mati, oke. Tapi saya rasa sekarang sudah banyak improvement, di mana saya rasa kalau saya serahkan IFC dari ArchiCAD kepada Revit ya, mungkin Revit bisa baca uh, BIM dari BIM IFC ArchiCAD itu sebagai raw BIM ya di Revit. Itu saya nggak pasti ya, karena ada teman-teman yang memberitahu pada saya begitu. Tapi yang pastinya kalau dari Revit diberikan saya IFC yang dari Revit itu, ArchiCAD akan convert IFC element itu menjadi ArchiCAD apa native element, di mana IFC kalau BIM itu ya akan menjadi BIM di Revit, BIM di ArchiCAD, di mana saya bisa buat editing lah ya jika perlu lah. Oke. Tapi usually kalau apa kolaborasi gitu, uh, arsitek nggak bisa lah ya untuk bikin editing elemen-elemen structure atau MEP. Oke. Nggak digalakkan lah. Malah di dalam
BEP ya, Building Beam Execution Plan itu ada di 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 apa tuh di, dibagi lah ya, apa pekerjaan setiap apa konsultan yang apa masing-masing lah ya. Oke, so apa yang kalau yang yang saya perhatikan ya, based on experience, selalunya masalah apa clashes ini berlaku ya apabila arsitek sudah beri pada structure atau MEP model IFC-nya. Kemudian apabila structure engineer atau mechanical engineer itu mereka pun mulai ya model BIM mereka. Oke. Tapi arsitek juga setiap kali ada apa perubahan, dan perubahan itu mungkin nggak sempat ya di share ya IFC itu. Jadi walaupun arsitek ingin share ya IFC itu ya kepada konsultan yang lain, tapi itu mengambil masa ya. It's not real time. Oke, so kita perlu tunggu, kemudian kita import kembali ya file itu ke IFC itu ke dalam file kita. Kemudian yang akan memberatkan lagi model yang sedia ada, kemudian melambatkan pekerjaan lah. Okay, right. So and the worst part yang saya lihat ya, this is the worst part ya, especially mechanical engineer ya. Okay, kalau ada teman-teman sini mechanical engineer, kalau boleh elak ya ini ya, karena saya perhatikan normally BIM apa modeler ya, yang aircon ya, ACMV apa, mereka model menurut apa desain mereka. Yang electrical juga sama ya, yang plumbing juga sama. Mereka tidak koordinat ya, okay, jarang ya. Okay. Selalunya model mereka sudah habis, baru mereka gabung ya file itu, kemudian mereka lihatlah, nampaklah apa clashes yang ada. So ya, to me lah ya, pada saya itu sesuatu pekerjaan yang membuangkan masa ya. Karena imagine ya, setiap real construction ya, bangunan yang kontraktor itu memasang ya, masang apa piping ini semua ya. Waktu mereka install ya, all this piping ya atau electrical cabling ya, on site apabila ada masalah ya, ada clashes, they will solve immediately ya. Okay, we should solve immediately. Okay, so sama ya, so BIM itu sama ya, BIM itu seperti twins ya, digital twins ya. So apa yang kita lakukan dengan BIM itu sepatutnya seharusnya sama ya dengan real construction. Oke, okay. So seperti yang saya kasih sampel ini, di mana saya sendiri yang model. Oke, okay. Pasti nggak clash lah ya. Oke, okay. Pasti nggak clash. Okay. Tapi sekiranya engineer di sini mungkin karena uh, contoh buildingnya mungkin besar ya. Oke, contoh ya. Kemudian engineer ini terpaksa desain BIM ini daripada 600 ya, mungkin terpaksa kena desainnya ya, perlu 800. Oke. Oke. Uh, ya, kalau siapa ingin itu uh, ya make sure ya mute lah ya. Oke. So just imagine ya, MEP sudah bikin ya. MEP sudah model ya. Apa pipingnya begini. Tapi structure engineer kemudian perlu, setelah melakukan analisis, structure analisis, kemudian terpaksa BIM ini diperbesarkan. Oke, Oke, dengan serta merta kita akan lihat di sini ada clashes.
Tapi kalau perkara ini tidak ada di file, okay, sekiranya piping ini kita tidak nampak begini, ya semua orang nggak tahu, nggak ada yang tahu. Okay. So dengan adanya teamwork ya, okay, yang di ArchiCAD, di mana setiap konsultan itu atau mungkin di arsitek tim aja, okay, atau sesiapa aja lah. Masalah yang begini kita nampak, kita perlu ya solve ya. Kita perlu solve on the spot. Oke, nggak perlu tunggu apa clashes ke apa report ke apa. Kalau kita rasa ya kita sudah nampak ya masalahnya begini, solve lah on the spot. Nggak perlu menunggu ya. Oke, nggak perlu menunggu. Yang saya perhatikan ya sekarang masalah yang sekarang ada itu apa kebanyakan ya kita menunggulah. Oke, menunggu. Karena proyek yang saya uh, bikin ya di University Pahang ya di Malaysia ya begitu. Waktu meeting saya perhatikan engineer uh, mereka apa satu syarikat ya. Oke. Mereka ada structure engineer juga mereka, mechanical engineer juga mereka, yang bikin sanitary juga mereka, uh, plumbing juga mereka, electrical juga mereka. Tapi apabila saya lihat model mereka di dalam Revit ya, mereka model sendiri-sendiri ya. Jadi saya lihat, saya cakap, oh kalau begini pasti clash banyak ya. Ya. So bila mereka digabungkan semua model-model yang ada itu, electrical, plumbing ya, saya dapati ada 1.888 clashes. Jadi saya beritahulah pada mereka ya ini perkara memang dari dulu kita sudah udah kasih tahu lah. Oke. Oke, so kalau bikin project yang besar ini perkara yang kalau boleh elak kita elak. Oke. Oke, so kita always recommend setiap konsultan itu menggunakan software yang bisa avoid lah ya. Nggak perlu mau bikin clash detection gitu, nggak perlu ya. Karena dengan ArchiCAD ini kita bisa solve, nggak nggak perlu tunggu ya untuk gabung. Oke, so di sini kita model semua uh, apa yang ArchiCAD uh, apa uh, apa cadangkan ya adalah one model solution ya, di mana kita melihat satu model, okay, yang digunakan oleh seluruh uh, team members ya, nggak kira ya konsultan apa ya, kita menggunakan model yang sama okay, untuk avoid all these clashes lah ya. Oke, okay, so ini uh, eksplanasi tentang BIM teamwork ini ya amat panjang ya, karena setiap BIM user itu perlu paham ya, perlu paham. Tapi jarang software-software yang lain itu explain in detail, karena mereka nggak ada teknologi yang sebegini. Oke, hanya ArchiCAD aja. Oke, even dulu waktu BIM 360, waktu saya dengar dari BIM 360 di satu apa developer ya di di KL, oke, di Petaling Jaya ya. So mereka menggunakan apa ArchiCAD semua ya, dari architecture-nya, structure. So mereka menggunakan ini. Kemudian ada satu uh, pekerja yang baru ya. Dia macam dia terperanjat ya. Kenapa waktu kamu di sini kalau kita lihat ada teamwork palette ya. Okay. So sekarang file ini apa berada di lokal ya. Karena apabila di lokal kita akan perhatikan sini nggak bernyala. Okay. Nggak bernyala. So nanti saya akan share file ini ke BIM Cloud ya. Okay. So dia amat terperanjat kenapa apabila kita bikin send and receive ya amat cepat. Okay. Karena ya according to him lah ya, waktu dia bikin menggunakan BIM 360
dia sync ya ke BIM 360 itu mengambil masa hampir 1 jam atau 1 jam lebih ya, oke, untuk sync. Oke, tetapi di Teamwork ini cepat lah ya. Oke, baik. Oke, so saya mau explain begini ya. Sebelum saya explain tentang bagaimana kita share file ini, oke. Kadang-kadang kita setiap model yang kita lakukan, oke, karena ada di sini setiap model yang kita ada akan mengandungi library, oke, library manager. Ya. Kadang-kadang library manager itu banyak ya, oke, banyak. Contoh sekiranya ini ya bolt yang ada ini, ya, kita masukkan di dalam file ini. Tapi sama ada kita gunakan atau tidak ya, kita susah untuk kita track ya. Sama ada bolt itu, sama ada benda-benda itu digunakan atau enggak. Oke, so yang saya suka sebelum bikin apa teamwork itu kita best kita convert atau save model-model yang kita perlukan saja ya ke dalam format MOD. MOD mana ada modul ya. Oke, contoh gini ya. Kalau kita perhatikan file ini, oke, model ini ada bangunannya, ada roadnya, oke, ada apa terrainnya, oke. Ya enggak, kita enggak perlu lah ya. Oke, karena contoh kita ingin masukkan ke dalam site ya. Karena kemarin ada yang bertanya ya, ada 2 bangunan, kemudian kita mau gabungkan. Ini yang ingin saya uh, emphasize ya. Oke, so begini ya. Kalau saya sudah ada building ini, kemudian saya ingin masukkan ke dalam satu site ya. Contoh seperti ini ya. Oke, sekarang saya lakukan project yang real ya. Oke, imagine ya, this is the whole site. Oke, this is the whole site. Di mana setiap site ini mengandungi bangunan-bangunan yang sendiri ya. Jadi bangunan-bangunan ini semua adalah dari file yang berbeza ya. Oke, dari file yang berbeza. Oke, jadi apa yang kita perlu lakukan? Oke, saya ingin convert to MOD ya, file ini ya. Karena MOD itu file size-nya kecil. Oke, saya eh, nggak ingat ya, sama ada saya pernah explain tentang file size MOD itu. Sebentar ya. Oke, kalau kita lihat, oke, kita lihat uh, file size ini ya. Oke, model ya, 27 megabyte. Oke, ini kira kecil ya. File ini kira kecil lah kalau ditanya. Oke, so saya ingin uh, select wall tool. Saya Ctrl A ya. Saya ingin ambil semua wall tool, semua wall ya. Kemudian saya ambil column tool. Saya harap semua masih ingat ya ini ya. Kemudian beam tool. Oke, melainkan yang ini saya nggak mau yang ini. Oke, kemudian slab tool. Oke, stair tool, railing tool. Oke, ada curtain wall ya, curtain wall. Ada pintu juga ya, jendela juga ya. Oke, kemudian dengan roof. Oke, jadi ini adalah elemen-elemen yang saya inginkan ya. Ini elemen yang ada di dalam apa project ini. Oke, kenapa saya nggak ambil furniture ya? Oke, karena furniture itu ya pantas di dalam file ini karena file ini individual file ya. Tapi yang saya ingin lakukan sekarang seperti uh, memasuki model-model yang di dalam site plan ya. Oke, karena di dalam site plan itu
nggak perlu lah ya ada furniture itu. Oke, kalau furniture ya kalau ingin ya furniture di dalam file ini oke lah. Oke, nggak perlu dia ada furniture. Jadi furniture saya nggak ambil. Oke, jadi apa yang saya ingin lakukan sekarang ini, saya pergi ke file external content, saya save selection as module. Oke, kemudian saya bikin ini, let's say apa? Ini bangunan yang two story ya. Oke, bangunan yang two story. Jadi ya open bangunan yang two story tadi, pergi ke modul ya, two story. Oke, jadi kalau kita bandingkan bangunan ini file size-nya lebih kecil lah ya. Oke, walaupun kalau saya include road-nya pun, terrain-nya pun nggak sampai 27 ya. Filenya filenya memang kecil. Oke, jadi saya open ya. Oke, kalau kita ingin open, nggak mau tutup file ini ya, nggak mau tutup, kemudian kita perlu cek lah ya ini. Kita cek, so kita open uh, ArchiCAD ya, another instance of ArchiCAD. Jadi saya open ya sekarang. Slow ya. Sepatunya mungkin terlalu banyak. Oke, nanti juga saya akan tunjuk satu project ya, di mana saya ada teman di KL ya, sedang sedang bikin juga lah. Oke, jadi file ini kemudian kita lihat file yang sama lah seperti tadi ya. Oke, tapi hanya nggak ada apa, ternyata nggak ada apa. Oke, modul ini uh, ya satu file yang lebih kecil. Oke, tapi yang lebih penting ini ya, karena kalau kita lihat ke kepada library manajernya ya, library yang nggak perlu, yang nggak akan ambil. Oke, di mana di sini the library management is is better lah. Karena kadang-kadang saya perhatikan apabila model KiCad itu ya, kadang-kadang kita menggunakan berbagai library ya, berbagai objek. Kemudian apabila kita menggunakan teamwork itu ya nggak belak nggak nggak jadi yang bagus lah. Oke, ya akan ada problem. Oke, oke. So, contoh begini, kita sudah ada satu modul ya. Oke. Kemudian di modul ini juga seperti oke ini yang dua tingkat. Oke, modul ini bisa juga kita bikin editing. Kalau kita mau edit bisa. Oke, walaupun tidak digalakkan ya. Oke, walaupun tidak digalakkan, tapi saya rasa nggak ada masalah lah kalau proyek kecil kita ingin bikin apa modification di sini. Oke, oke. Contoh ini yang dua tingkat ya. Let's say saya save lagi satu, yang tiga tingkat. Saya save ke uh, next.
Saya select begini lah bagus. Sotong. Oke. Hi-Fi. Karena saya menggunakan modul ya. Sorry. Oke. Jadi ini ada yang 2 story, ada yang yang 3 story. Tapi yang 3 story itu belum diupdate ya. Contoh saya buka yang 3 story. Oke. Apa yang saya gemar dengan MOD ini seperti ya kalau kita menggunakan SketchUp ya, ya seperti komponen. Tapi komponen di SketchUp itu juga SKP. Oke. Kalau saya ya dulu kalau mereka asingkan file name-nya lebih bagus saya. Karena waktu saya mengajar ya di Building Construction Authority apa academy ya. Ya kadang-kadang student tanya ya, Pak bagaimana ya mau beza komponen sama ini? Nggak ada. Kita semua SKP. Oke. Main file-nya SKP, komponennya juga SKP. Jadi itu can lead to confusion lah ya. Oke, jadi untuk begini, oke saya mau tambah ya. Mungkin saya pergi ke sini, saya pergi ke setting ya. Saya tambah lagi satu aras 3 contoh. Aras 3 ya. So apa yang saya ingin lakukan sekarang, kalau saya pergi ke aras 3, roof ini ya, saya mau move this roof to level 3. Oke. Jadi yang level itu nggak ada ya. Oke. Kenapa roofnya begini? Kenapa wallnya begini? Karena wall itu kita set, waktu saya set tuh kemarin wall itu set ke apa uh, aras 2, di mana levelnya 2000 lebih tinggi. Oke. Nah, kalau saya ubah kepada 0 ya. Oke. Jadi yang ini juga sepatutnya ya 0. Ini karena waktu bikin roof ya. Kemudian mau offset ya. Oke, so now apa yang saya ingin lakukan sekarang, misalnya saya pergi ke floor plan itu pulang ya, sama ada kita mau pergi ke copy di floor plan atau di 3D juga bisa ya. Oke, jadi kalau kita ambil ini, saya ambil Control E. Jadi saya copy ini, saya pergi ke level ini, paste. Yang ini aras 3 ini saya mau tukar nama lah roof atau label atap atau bumbung ya. Oke. Oke, jadi ini 3 tingkat. Yang tadi 2 tingkat kan. Oke, jadi, tapi setiap file MOD ini kalau kita ingin save ya, kita di nggak bisa save di 3D ya. Kadang-kadang di 3D bila kita save ya nggak ada perubahan. Jadi kalau kita mau save, kita save di 2D ya. Oke, kita save di 2D. Oke. Oke, jadi saya sudah ada ini ya. Satu bangunan yang 3, lagi satu bangunan yang 2 tingkat. Oke, ini soalan yang ditanya kemarin ya. Oke, bagaimana kalau kita mau menggabungkan 2 bangunan yang berlainan level ya, berlainan tingkat ya. Oke. Jadi this is
MOD ya, modul ya. Kemudian saya ingin hotlink modul ini ya. Oke, tapi sekiranya file ini, oke, file ini saya ingin uh, share ya dengan di mana konsultan-konsultan yang lain juga apa menggunakan model yang sama. Oke, kita bisa share. Oke, tapi normally kita nggak share uh, apa itu uh, MOD, jarang lah kita share ya. Tapi tapi there are some situation kita perlu share lah. Oke, oke. Contoh gini ya, saya ada ini tiga story. Saya pergi ke Timur, saya pergi ke model ya, saya share. Oke, di sini saya share. Oke, saya nggak mau share sini ya. Saya share yang di dalam. Oke, login to a different BIM cloud. Ya, ini nanti saya perlu bincang sama apa, Pak Rizky ya tentang BIM cloud ya. Nah, BIM cloud. Bentar ya. Oke, jadi BIM cloud yang Nusia punya yang ini ya. Saya login to a different BIM cloud. Oke, saya ingin uh, share ya. Mungkin di ini BIM cloud. Saya harap teman-teman apa, copy dulu ya. Ini BIM cloud apa yang ada, saya letak di chat. Oke. So di sini akan ada, kita perlu sign lah ya, nama saya contoh. Connect to BIM cloud. Wah, ini kan nggak tahu kenapa ya. Nanti saya bincang sama Pak Rizky kenapa ya ini. Sepatutnya ya saya baru coba ya tadi. Saya baru coba di sini, saya bisa masuk. This is the uh, BIM Cloud Manager lah. Kalau sini saya bisa, baru tadi saya masuk ya. Address yang sama, tapi kenapa nggak bisa? Ya, saya tahu ya kenapa. Nanti saya bincang sama Pak Rizky kenapa. Mungkin masalah di servernya. Oke, dapat. Jadi kalau kita save di apa timbuk timbuk yang tadi ya, seperti ya ini crash terus ya. Ini saya pun. Oke. Oke, jadi saya tunjukkan contoh yang ada di uh, project yang saya lakukan lah ya. So di sini kalau oke, contoh di project project ini adalah satu project di mana uh, kita lakukan ini is individual, kalau diperhatikan ya. File-file ini semua individual
modul ya. Oke, individual modul. Jadi modul itu kita gabungkan jadi satu file. Oke. So seperti komponen di SketchUp ya, kalau ada satu perubahan itu di contoh unit yang ini ya, kita hanya perlu buka file ini, kita update, kita adjust, kemudian kita akan update. Jadi di sini kalau kita saya ke Teamwork Palette, oke, Teamwork Palette ini kan, oke, saya akan tahu file ini berada di mana ya. Sekarang file ini contoh berada di Beam Cloud ya. Dia nggak ada di komputer saya 100%, enggak. Ya ada bagian kecil ada di komputer saya, tapi bagian besarnya ada di Beam Cloud ya. Oke. So kalau sekiranya contoh komputer saya rusak atau hilang ya atau dicuri ya, oke, saya masih bisa buka file ini menggunakan komputer yang lain. Oke. Sekiranya saya ada ArchiCAD itu, oke, saya bisa buka file ini di komputer yang lain. Oke. Baik. So dari sini, oke, di dalam Teamwork ini ada be, ada beberapa function di sini ya. Oke. Ya saya pikir bisa tunjukkan tadi menggunakan Beam Cloud Neosia ya, tapi nggak tahu kenapa. Oke, tapi nggak apa. Jadi file ini kalau kita lihat kan ya, kalau kita lihat ya, ini file apa 3D ya, tapi ya seperti nggak komplit karena saya melakukan tugasan arsitekturnya. Teman saya di KL ya, yang melakukan uh, tugasan structure, oke. Dan yang lagi yang lagi uh, saya rasa dia dia melakukan kedua ya, structure dan MEP ya, mechanical. So dari awal tuh kita sudah berbincang ya, oke, structure, oke, kita uh, jangan model di model yang sama. Jadi structure itu di model structure aja. Contoh ya, kalau saya buka di sini, contoh kalau untuk sama ada saya bisa buka kan. Hmm. Oke, sini juga bisa. Oke, ini pun bagus ya, saya explain ya. Jadi di sini saya ada individual file ya, di mana setiap setiap modul-modul yang kecil ini ya, file-file yang kecil ini di model berasingan, kemudian di share ya. Oke, sebentar lagi saya akan tunjuk bagaimana kita share file itu. Oke, while waiting ya, saya ingin tanya teman-teman, bisa ya pergi ke chat ya, kemudian copy and paste atau just klik the link ya, saya share di chat ya. Sama ada sampai nggak ke page yang ini. Oke. Walaupun nggak bisa masuk lah ya, karena belum belum apa belum ada accountnya ya. Oke. Tapi saya hanya ingin tahu ya, sama ada bisa bisa login ini atau enggak. Oke, biar bisa sampai ke page ini atau enggak. Oke, so this is the individual file ya. Ya, di mana nggak ada elemen-elemen structure-nya, nggak ada. Oke, so any changes I do here, okay, any changes kita bikin di sini, kemudian bisa di update ya, sini.
Jadi kita pergi ke teamwork palette itu. Oke. Setiap setiap perubahan yang kita lakukan, oke, di sini kalau kita perhatikan teamwork ini ya, panel itu, di sini kita tahu sama ada proyek ini online atau offline. Oke. Setiap proyek teamwork itu dia online ya. Kalau kalau di kalau sekiranya kita dapati ini offline, itu berarti nggak ada internet connection ya. Oke. Jadi teamwork itu kita perlu internet connection karena BIM Cloud itu di eh, sama ada di cloud yang betul ya, atau di dalam satu server atau komputer yang ada di dalam apa kantor lah. Oke, terpulang ya kepada masing-masing masyarakat ya. Oke, tapi BIM Cloud itu ada tiga eh, tiga jenis ya. BIM Cloud Basic di mana kita bisa menggunakan di dalam eh, environment office kita aja, kantor kita aja. Kemudian ada BIM Cloud yang BIM Cloud aja ya, namanya BIM Cloud. Oke. Di mana kita bisa kolaborasi dengan uh, pengguna-pengguna lain, konsultan yang lain yang dari luar. Oke. Tapi yang itu juga servernya ada di dalam kantor kita juga. Jadi itu memerlukan IT personel ya untuk uh, setting ya, allow untuk membenarkan konsultan dari luar ya masuk ke dalam uh, server kita lah ya. Ke- tapi kebanyakan enggak, uh, kebanyakan arsitek atau konsultan enggak mau lah ya. Oke. So yang bagus itu BIM Cloud as a service ya, di mana BIM Cloud Full itu di host oleh Google ya. Oke, di host oleh Google di mana setiap pengguna share file yang sama, oke, atau file masing-masing, model yang masing-masing, oke, menggunakan file yang sama lah, kita model semua yang dari model yang satu lah ya, one model solution itu, oke, dan di host di Google. So server itu nggak ada di komputer, nggak ada di komputer atau server kantor masing-masing lah ya. Oke, so this system is very effective ya waktu COVID kemarin ya. Oke, so saya dapati banyak teman-teman yang menggunakan software lain ya. Wah, waktu COVID kemarin ya, wah mereka perlu perlu apa, banyak perkara yang mereka perlu set up, bawa pulang komputer semua masing-masing ya. Ya. Kemudian ada juga company yang sangkut ya, nggak bisa eh, meneruskan apa, eh, kira proyek itu secara cepat ya karena uh, COVID, jadi extension of time semua. Tapi dengan hakikat itu waktu COVID kemarin seperti nggak ada apa-apa karena kita file itu nggak ada di Office, semua di BIM Cloud. Oke. Jadi setiap model yang kita lakukan, kalau kita ingin save ya, kita hanya kita sudah nggak pakai file save lagi. Kita cuma pergi di sini, oke. Di sini kita bisa choose send and receive, send changes, receive changes, atau send changes and comment. Oke, tapi by default send and receive. Send and receive begini. Setiap perubahan yang saya lakukan, oke, saya send and receive. Oke, kenapa perlu send and receive? Karena kalau saya nggak send, teman saya ya, sekarang kalau kita lihat ini apa yang lakukan proyek ini ya, model ini apa uh, saya seorang saja. Tapi kalau kalau dari proyek yang teamwork ya, kita akan dapati ada 2 atau 3 pengguna ya. Oke. So kalau kita send, oke, jadi pengguna yang lain juga akan nampak setiap perubahan yang saya lakukan.
almost real time ya. Jadi bila saya receive, saya akan juga nampak apa perubahan yang dilakukan oleh teman-teman saya. Oke, Tibok. Oke, jadi send and receive lah, yang mudah lah. Kita juga bisa kalau kita send changes ya. Oke, seperti di sini sekarang libur ya, apa uh, hari Wesak ya. Jadi saya perhatikan saya bikin project yang ini tadi, oke, yang ini ya. Saya perhatikan nggak ada users yang lain ya. Oke, mungkin mereka libur. Jadi kalau gitu saya bisa send aja, nggak perlu receive karena saya tahu nggak ada update. Oke, oke dari orang lain. Oke, kemudian kita juga bisa lihat sama ada uh, teman-teman saya itu online atau offline. Kita bisa lihat ya, sama ada oke dia is working on the same on the follow atau enggak. Oke. Jadi ini satu teamwork. Oke, tapi setiap perkara yang kita ingin lakukan, kita mau update di dalam BIM Cloud ini, sebelum kita update apa-apa, kita perlu reserve. Di sini ada reserve. Kalau kita nggak reserve, kita nggak perlu update ya. Apa? Nggak bisa update ya. Kalau ini saya ingin delete juga nggak bisa. Oke, nggak bisa delete. Saya coba delete ke apa kah? Nggak bisa. Oke, jadi apa-apa saya ingin lakukan, saya perlu reserve. Karena kalau kita lihat hotspot ini warnanya seperti kelabu, seperti seperti malap ya warnanya ya, very pale ya. Tapi kalau saya reserve, oke, ya akan jadi seperti biasa lah hitam. Oke, meaning yang ini sekarang apa saya bisa edit lah. Oke, saya bisa edit. Oke, kalau nggak reserve, nggak bisa edit. Oke, so nanti teman-teman apabila melakukan project ya, bikin teamwork ya, perlu ingat ya, first yang first thing kita perlu lakukan dari setiap tim itu ya pasti ada team leader ya. Jadi usually the team leader will start okay the modeling, okay, sama ada model grid line-nya kah atau slab-nya kah apa. Kemudian pergi ke project, dia akan share. Okay, dia akan share. Tadi saya ingin tunjuk ya tapi nggak bisa ya. Kena tak tahu kenapa ya nggak bisa masuk, nggak bisa account-nya seperti tak tahu ada gangguan ya. Oke, jadi saya bisa yang pertama kita perlu share. Jadi tim leader itu share. Oke. Kemudian sudah share, oke, filenya akan jadi seperti gini di dalam BIM Cloud Basic, bla bla bla. Kemudian yang lain ya, team members yang lain perlu open and join teamwork project. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat all the file, kita bisa perlu, tapi ini ya project yang yang saya lakukan ya. Ini teamwork, ini BIM Cloud yang lain ya. Oke. So yang lain kalau nampak oh project itu, jadi kita klik, kita join. Sudah join, kita open. Oke. Right. So kalau ada 2-3 pengguna yang open ya, so kita akan nampak setiap users itu akan ada di sini. Oke. Setiap users akan ada di sini. Oke, bisa paham so far? Oke. Jadi eh, apabila setiap perubahan yang kita lakukan, ya again ya, always send and receive lah. So kalau kita send and receive, kita akan dapati uh, file kita, model kita, project kita itu ya seperti real time ya. Any changes. Jadi seperti yang saya explain tadi ya. Even kalau apa piping yang ada itu, okay, it's all real time lah ya, all real time. So imagine kita bikin model yang sama, user yang sama, ya apa users yang lain-lain kita tahu. So MEP itu sudah tahu ya. Oh sini ada BIM ya. Oke.
Ya, kadang-kadang arkitek apabila dia bikin sesuatu model itu dia nggak masukkan structure element. Okey. Selalunya begitu, nggak masukkan. Walaupun mereka masukkan yang mungkin kolom aja, tapi uh, sebagai arkitek kadang-kadang kita nggak tahu ya size kolomnya. Kita hanya agak-agak aja ya. Kita hanya anggaran aja size-nya berapa. Dari situ kita apabila kita kasih structure engineer itu IFC ya IFC itu kemudian structure engineer akan ubahlah, tapi buang masa lah. Uh, Okey, suatu soalan ya. Untuk beam cloud-nya sendiri, apakah harus memiliki internet yang stable? Okey, internet yang stable itu perlu juga, tapi nggak perlu yang nggak perlu yang terlampau laju. Okey, yang nggak perlu terlampau laju. Mungkin nanti mau bisa di tes ya. Tapi kalau projek itu besar ya, ya mungkin perlu juga lah. Okey, kalau projek itu yang kecil, saya rasa biasa-biasa seperti projek yang begini mungkin yang ujian atau assessment yang teman-teman akan jalani ya. Saya rasa nggak perlu ya. Okay. File size nggak perlu. So, okay. Kenapa kita amat rekomendasi ya, recommend gunakan ArchiCAD. Jadi, apabila arkitek kita share file ni ya, contoh kalau kita share, okay, saya share ya. Tapi ya yang saya nggak bisa, saya nggak tahu ya kenapa nggak bisa share ini. Server nggak ada. Okay. Pak Rizky nanti kena cek. So kalau kita share, so engineer akan open file yang sama ya. So dari sini dia akan tahu ya. Oh, file kolom ini 300 bagi 300. So sekiranya dia tahu, oh 300 gak cukup ya. Mungkin perlu 600 300. Oke, contoh lah ya. So ia akan dapat ubah serta-merta ya. Nggak perlu menggunakan open IFC itu kemudian model kembali ya. Jadi ini dengan menggunakan ArchiCAD dan seperti teamwork ini ya, yang menjimatkan masa ya. Menjimatkan masa. Okey, nanti ada soalan lagi ya. Uh, iya, ya, sama ya seperti drive ya. Lain lagi ya, makin kencang makin enak lah ya. Makin laju ya, makin lagi bagus lah. Karena di dalam teamwork ini apabila kita share ya, sebagian dari file itu akan berada di komputer kita dan bagian besar itu dipecah-pecahkan ya di dalam BIM Cloud. So sekiranya ingin ada mau, this is for security reason lah ya. Okay. Mungkin kita bikin project yang sensitif ke apa ya. Jadi walaupun komputer kita dicuri ya kecuriannya, kita file yang banyak kan itu ada masih ada di BIM Cloud, nggak bisa dicuri semua lah ya. Okey. Kalau kita menggunakan BIM Cloud, okey. Apabila ArchiCAD itu ya, dia datang percuma dengan BIM Cloud Basic. Okey, BIM Cloud Basic itu percuma. Tapi ia bisa dilakukan di dalam uh, land environment ya, di dalam kantor. Okey. So setiap pembelian ArchiCAD itu akan ada BIM Cloud basic. Tapi untuk apa kegunaan syarikat itu aja. Tapi kalau kita ingin menggunakan apa bergabung ya dengan yang uh, konsultan yang lain, the best is BIM Cloud as a service lah, di mana yang itu dibayar ya, yang itu bukan percuma, karena ya di host oleh uh,
Graphisoft dan Google ya. Jadi servis itu perlu dibayar lah. Oke, seperti Google Drive, seperti ya apa eh, Apple iCloud ya. Oke, itu semua perlu dibayar lah ya. Oke. Tapi kalau eh, kita bisa lihat lah di sini kalau saya pergi ke graphisoft.com, saya nggak ingat ya harganya berapa. Nanti mungkin nanti bisa cek sama Pak Rizky ya tentang harga Bimklo itu. Di Indonesia harganya lain, di Malaysia lainnya, tapi hampir-hampir dekat juga lah harganya. Mm-mm. Tapi yang BIM Cloud yang kita ada sekarang ini sebenarnya BIM Cloud Basic, tapi yang telah dimodify ya oleh teman saya di KL ya, di mana Pak Rezeki sudah apa, bayar lah padanya untuk kita bisa menggunakan BIM Cloud Basic ini ya secara uh, online ya, secara internet ya, nggak ada di kantor Pak Rizky ya, oke, secara online. Kalau nggak silap saya di host juga di Google ya, kalau nggak silap saya. Oke, right. So ya, so fungsinya begini ya. Jadi kalau ada apa-apa, oke, kita send and receive. Oke, kalau kita mau bikin apa setiap apa perubahan itu kita perlu reserve. Tapi kalau kalau di sini, oke, kalau saya mau bikin apa perubahan di sini, saya nggak bisa ya. Karena kalau type setiap individual tab itu saya perlu open individual tab itu seperti yang ini. Oke, oke. So saya ubah di sini, apabila saya ubah di sini nanti apabila saya buka kembali di file ini, di sini akan ada external content hot link module manager ya. Kalau saya ada bikin apa perubahan ya, oke, dia akan beritahu saya ada bikin apa, ada modify. Oke. Walaupun saya nggak bikin apa-apa ya, yang tadi ya, karena saya ada save, saya mungkin ada apa, karena saya apa reserve tadi ya, saya reserve, tapi kemudian saya ingin apa release all lah. Oke, important why setiap kenapa ya setiap kali kita lakukan teamwork ini, oke, kita perlu release all. Oke, oke, kita perlu release all. Kalau kita mau release all and comment juga bisa, di mana kita mau beritahu team members ya perubahan yang kita lakukan. Oke, jadi kita release all, send and release. Oke, karena kalau kita nggak release all, sesuatu yang kita reserve ya, teman-teman yang lain nggak bisa uh, ubah ya, karena kita pegang, kita hold onto that element. Jadi itu defeat the purpose ya, teamwork. Kalau teamwork itu ya teman-teman yang lain bisa bisa continue ya bikin. Tapi kalau kita reserve sesuatu area ya atau elemen yang ada, kemudian teman-teman kita perlu bikin apa perubahan apa ya, nggak bisa lakukan, masalah ya. Oke, seperti kita apa uh, sakit kah atau kita pergi holiday kah. Jadi teman-teman yang lain nggak bisa bikin apa-apa ya, karena elemen itu di reserve oleh kamu. Oke, jadi setelah menggunakan apa-apa, setelah model itu perubahan dah bikin, ya kita apa release all. Kemudian di file yang ini kita akan dapati oh ada modified. Oke, so di sini kita juga nggak bisa update karena perlu di reserve. Oke, jadi kalau saya reserve, oke, baru kita bisa update. Oke, kemudian di update sama ada kita mau OK and release atau OK aja.
Okay, normally okay and release. Ya, ada ada pertanyaannya. Oops. Oke, di sini juga kita send and release ya. Kalau kita mau komen juga bisa. Oke, uh, nggak ada nggak ada apa maksimalnya ya. Seberapa ramai yang bisa ya. Oke. Satu teamwork itu kita bisa just like imagine ya satu satu project itu kita ada engineer, arsitek itu team membersnya aja ada berapa ramai ya. Oke, so seberapa banyak yang bisa yang mungkin ya bisa. Oke. Jadi nggak ada limitnya lah. Alright, so kita update. Kemudian di sini juga kita bisa, oke, di sini kita bisa setiap user itu akan ada apa? Kita set up waktu set up itu kita bisa set lah ya warna-warna setiap user. Oke. Tapi always untuk company ya, syarikat itu yang bagus setiap user itu ada profile picture-nya ya. Jadi akan apa profesional lah gitu ya. Kalau bikin presentasi kepada customers ya, klien ya. Ya ada profile picture. So customer akan lihat, oh ini syarikat ini kamu serius ya. Jangan ya taruh gambar Mickey Mouse lah, you know, taruh gambar apa itu Tom and Jerry lah, jangan taruh gambar kartun-kartunnya ya. Itu tidak menggambarkan seriousness ya. Oke. Hmm. Oke, dari di sini juga kita bisa ada di dalam ini kita ada apa messaging system. Oke, messaging system. Jadi messaging system ini kalau dari saya bisa message kepada everyone atau sesiapa saja yang ada di tim, oke, di dalam tim ini ya. Kemudian saya bisa type, oke, contoh lah ya. Oke. Kemudian juga kita bisa misalnya misalnya ada perubahan kepada pintu ya. Oke, contoh, saya bisa capture view ya. Oke, kemudian saya send. Oke. Jadi juga kita bisa send kemudian atau sekali ya, send changes sekali juga bisa. Oke. So nanti teman-teman yang di dalam tim itu ya akan menerima apa message ya. So walaupun kita apa oke, contoh ya. Saya coba kalau saya send mungkin saya mungkin dapat message sekali ya. Oke, ya. Berarti kan apa kan ini kan? Karena saya send to everyone termasuk saya lah. Oke. So contoh saya one of the users ya. Saya tengah bikin satu perubahan di sini lah contoh. Oke. Kemudian saya open message ini. Saya lihat, oh ini messaging dari teman saya seperti WhatsApp lah ya. So saya bisa apply. Oke, apabila kita apply view ya, otomatis dia akan bawa kita ke view yang di apa dikirim oleh teman kita ya. Jadi kita nggak perlu ya sana pusing sini nggak perlu ya. Just tekan, oke, tekan terus dia akan bawa kita ke view yang dimaksudkan lah. Oke. Kemudian kiranya kita tengok oh ada sesuatu yang perlu diubah, kita bisa reply atau nggak ada pun kita bisa aja
apa reply. Oke, 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 thanks. Oke, contoh lah ya. Hai, kalau itu mau reply begini aja nggak perlu lah buang masa mau capture view ya. Kalau mau reply gitu aja. Oke. Kalau melainkan kita akan mungkin teman kita share apa uh, perubahan itu kemudian kita as a team member, team leader ke apa gitu. Mungkin ada sesuatu lagi yang perlu diubah. Kemudian kita ubah, kita send, baru kita capture view ya. Kalau nggak ada apa-apa, oke, thanks, ya. Nggak perlu lah ya. Nggak perlu apa capture view. Oke, so kita akan terima ya setting itu begini. Oke. Alright. Dia lagi ada uh, apa track changes ya kalau kita mau ingin ingin track apa, setiap changes. Oke, jadi di dalam teamwork ini ya setiap uh, apa pergerakannya ya ada lognya ya di di record ya ada di record. So, apa kita bisa tahu lah. Oke, rekodnya apa yang dilakukan kalau kalau saya uh, buka yang ini ya. Hmm, mungkin yang ini ya. Yang tadi itu project yang oke, di project ini ya. Contoh lah ya. Oke, di sini akan ada uh, apa rekod-rekod lah ya. Oke, ini teman saya yang lakukan ya. Di bulan 5 karena saya apa bulan 4 tugasan saya sudah banyak lah yang sudah komplit. Oke. Jadi sekarang dia itu kita tahu apa yang dilakukan di load semua semua ada rekodnya ya, activitiesnya. Oke, kemudian ada juga snapshot di mana seperti backup lah ya. Oke. Kalau sekiranya ada masalah kita bisa rollback. Oke, file ini kita bisa rollback ya atau download ya. Oke, di sini ada rollback. Oke, so this is selalunya ini ya dihandle oleh BIM Cloud Manager lah. Oke, bukan semua orang yang bisa akses ini ya. Oke, jadi ini tentang oke, saya mau tanya. So bisa paham bisa paham nggak Bisa, Pak. cara-caranya? Bisa ya. Oke. Karena saya rasa seperti ya kalau kita sudah lakukan di apa sudah kalau kamu sudah menjalankan di simbol apa simbol connect ya, ya hampir lah cuma cuma uh, yang BIM Cloud ini lebih teamwork yang di Archicad itu lebih lebih advance saya kalau mau pada dari saya lah saya pernah coba simbol connect itu oke lah tapi nggak seperti real time ya berbeza sedikit caranya berbeza. Oke. Oke. Mungkin karena ada masalah lagi yang tadi ya. Oke, mungkin saya duduk lagi sekali ya yang tentang karena kemarin ada yang tanya tentang
Saya ada ya file yang kemarin. Site plan ya. Oke. Karena kemarin ada yang bertanya ya tentang dua bangunan itu. Oke. Tapi of course kalau yang dua bangunan itu enggak, site-nya enggak begini lah ya. Oke. Ya, jadi kalau kita ada file yang ini ya usually dari floor plan itu ya. Floor plan kita pergi ke ground floor contoh. Bila kita pergi ke uh, external content, place hot link. Oke, repeat lah. File, external content, place hot link ya. Kemudian dipilih. Oke, begini ya caranya ya. Oke, karena di sini, apabila di sini, kita perlu select the module kan. Oke, di sini kita perlu pilih lah modul itu sekarang berada di mana. Oke, sekarang yang tadi yang yang three story itu ada di local ya. So from file. Kalau di Beam Cloud ya di Beam Cloud. Oke. Local tadi yang three story module file ya. History contoh. Oke. Oke, kalau kita ingin ambil uh, the whole building ya, the whole building kita perlu select all stories ya. Oke. Tapi yang macam tadi yang saya gunakan uh, individual unit itu ya. Oke, individual unit yang tadi type A, type B, type C ya, yang project sample yang saya tunjukkan tadi itu saya nggak ada karena ya satu story aja ya, satu level. Jadi saya yang itu saya single story. Tapi yang ini, oke, single story itu kita perlu pilih lah ya, level yang mana. Oke, because normally by default is always on the ground floor lah ya. Tapi macam building ini lainnya. Ini karena sudah melibatkan 3 tingkat ya. Jadi saya select all stories. Oke, di sini mungkin master ID itu, oke, master ID itu penting juga ya, karena uh, kita bisa menggunakannya untuk searching atau bikin schedule juga ya. Oke, jadi ya perlu ada master ID itu. Oke, kemudian kalau kita ingin align module to project origin atau survey point, oke, terulang ya. Baik. Dari sini juga kita bisa rotate, oke, orientate ya. Oke, jadi yang penting itu ini. Make sure current story of host. Oke, file ini host ya. Oke, kalau ground floor ini, stories of hotlink yang kita masukkan, ground floor mau duduk ke ground floor juga. Oke. Sekiranya building itu berbeda tingkat ya. Di mana, contoh bagaimana ya? Di mana level itu berbukit bukau ya. Oke, contoh. Contoh di sini uh, background-nya ya, flat ya. Tapi mungkin di sebelah sini ada kontur ya, naik naik bukit ya, tinggi ya. Mungkin sama tinggi dengan arah satu. Oke, sama tinggi dengan arah satu. So kita bisa decide ya. Kita mau yang arah satu itu ground floor atau apa. Tapi yang to play safe, ground floor to ground floor is safer karena nanti juga kita bisa adjust height-nya. Oke. Jadi di sini kita bisa adjust lah sama ada kita mau building tuh sini atau kita mau adjust di sini. Oke. Apabila sudah itu kita left click. Oke, contoh ini saya buang lah ya. Oh ini dari sini ya. Dimasak apa banyak nasi? Ini let me close this.
Let's, ya saya mau buka file yang tadi model plan. Jadi contoh file ini saya baru add kan. Jadi kita lihat. Ada yang 2 tingkat, ada yang 3 tingkat. Ini yang tower yang kemarin lah ya yang saya tunjuk. Jadi sekarang saya mau update ini ya, buang itu apa, cable tray ini ya. Saya save. Kalau PLN itu kita bisa save ya di 3D view juga kita save, oke ya, no issue. Tapi kalau MOD itu di advice kita save di floor plan ya. Tapi ada yang dari Graphisoft ya, mereka mencadangkan apabila kita select sesuatu area itu kepada MOD ya, MOD itu kalau yang digalakkan jangan buat perubahan di situ ya. Maksudnya kita bikin apa-apa perubahan di source file ya, yaitu di PLN, kemudian kita select apa yang perlu kita seperti yang tadi, oke, kita select, kemudian kita save selection as MOD. Seperti kita override lah filenya. Oke. Yang digalakkan begitu, tapi based on experience, saya rasa kalau project itu nggak begitu besar ya. Nggak perlu lah, karena kita bisa save time ya. Kalau kita terus uh, sekiranya perubahan itu nggak begitu ketara ya, nggak begitu besar ya, nggak begitu banyak di MOD terus ya bisa. Cuma masalahnya kalau kita update di MOD tapi kita nggak update di PLN ya, itu masalahnya. Jadi nggak ada apa uh, synchronize yang bagus ya. Itu sebab digalakkan kita buat setiap perubahan itu di PLN. Jadi MOD itu perlu digunakan, hanya digunakan untuk hotlink aja. Oke. Kalau tak nanti kita perlu manage 2 file ya. Oke. Jadi that also defeat the purpose lah ya of BIM, karena BIM itu setiap perubahan bikin sekali aja. Oke. Setelah diubah baru convert ke MOD. So dari MOD itu kita tahu ya, kita menggunakan MOD karena kita ingin file size-nya kecil. Oke, jadi kita tahu sini ada modify, kita update. Oke, sini ada, akan diupdate. Oke, ya jadi ya tentang teamwork itu BIM Cloud ya sampai di ya ini aja. Pesan ya tadi send and receive ya, pengenalan BIM Cloud. Oke, mungkin saya coba ya, karena ada di YouTube itu Masalah ya Pak ya, Pak Jahit. ya nggak bisa, saya heran kenapa. Oke, nggak bisa share ya. Ini Tapi saya coba akses juga lambat ternyata. Eh, Mungkin untuk materi hari ini nggak apa-apa dulu. Kita ya, konsultasi dulu ke Pak Asraf ya. iya. Karena yang saya herankan kalau di sini, kalau kita pergi ke sini ya, Mhm. Nah itu bisa. ini bisa, di sini bisa kan? Wah itu kok bisa? Berarti internet saya yang. Ya, yang ini bisa. Kalau kita masuk ya, apa apa dari sini bisa, tapi yang saya herankan
Kalau saya pergi ke Timbuk ini, mungkin saya bikin mau open lah ya. Kita mau open di dalam ArchiCAD itu nggak bisa. Satu, saya nggak lihat ya file-filenya. Oh, Ya, kalau kita run diagnostik, oh, ya, check ya. Diagnostik, ya dilihat sini accessible ya, aksesibel. accessible. Tapi kita nggak bisa lihat, so perlu dicek sama Pak Asraf ya. Kenapa gitu ya? Ya. Oh ya. Atau mungkin versi. Pengaruh nggak? Versi. Tapi ini versi 27 kan? 27 ya. Ini 27 sih. Ya, ya kalau 27 juga kita akan bisa akses. Kalau coba kalau yang 26 ya kemarin ya. Kalau show all items dicek itu apa? Show all items. Ya, sudah cek, Udah cek juga nggak ada juga ya. Oke. nggak ada juga. Jadi kalau saya buka yang lagi satu ya, Hmm. eh, yang ini gelapnya yang mana ya? Yang 26 ya kalau eh, 05 ya. Hmm. Oke. Yang 26 bisa ya. Saya bisa lihat. Oh, yang Oke. 26 malah bisa ya. Yang 26 bisa ya. Ya contoh ya kalau kita buka yang ini. Oke, buka ya. Ya. Tapi oke. Oke, masalah juga ada ya di BIM Cloud ini karena setiap ah, pengguna ya perlu menggunakan versi yang sama dan juga build yang sama ya. Apa maksud saya build ya? Oke. Nah, kita lihat di ArchiCAD 27 ya ini ya. About ArchiCAD itu 27 ya. Oke, yang ini ya. Tapi di sini akan ada build-nya, build number-nya. Oke. Dia perlu sama ya. Setiap team members perlu ada build yang sama. Jadi kalau belum update, semua update yang sama. Karena kalau nggak sama nggak bisa open. Misalnya saya menggunakan 5003, kemudian ada teman lain menggunakan 400 something lah ya. Yang 400 something itu nggak bisa buka. Kan? Tapi contoh semua menggunakan build 4000 contoh. Kemudian saya seorang saja ya yang menggunakan 503. Saya bisa buka. Tapi apabila saya buka file itu yang 4000 itu, yang build 4000 semua nggak bisa buka lagi. Jadi semua kena update ke build yang sama. Oke. Nah, so ada dia punya itu kena ada apa tuh kompleks juga lah dia punya apa tuh dia punya apa programming itu. Oh, iya. Mungkin setiap build itu adalah sesuatu yang apa di sesuatu lah di dalam itu saya pun nggak tahu lah. Tapi itu yang dia explain lah ya. Iya. Tapi Timur itu sesuatu yang saya uh, amat apa kagum ya. Caranya kena saya dari dulu ya. Saya waktu BIM itu apabila developer itu terangkan kepada saya ya, zero clash detection ya. Dari situ minda saya terbuka ya. Oke. Dari situ saya mula memikirkan tentang ya kenapa ya? Kenapa ya? Setiap project BIM itu pasti ada clash detection report. Kenapa perlu ya? Dulu kita bikin 2D pakai pakai 2D CAD ke apa ya? Nggak ada ya clash detection report ya. Oke. Itu masalahnya kita solve di site. Ambil gambar, kita solve ada meeting, VO apa. Tapi tapi di BIM itu karena teknologinya lebih advance ya, tapi kita
ada satu waktu itu buang masa ya untuk solve all the clash detection. So pada saya itu BIM itu tidak ada advancement-nya. Tidak ada, right? So dari situ kenapa nggak ada ya? Jadi bila saya lihat teamwork itu ya pada tahun 2001, ya mungkin ini teamwork ini satu solusi ya untuk kita solve. Ya, jadi bila saya di graphic software ya pasti ya inilah satu teknologi yang nggak perlu ya ada clash detection. Tapi walaupun di dalam AutoCAD itu ada ini model check apa tuh uh, collision detection itu biasalah. Oke, kita cek untuk untuk kita sendiri. Tapi nggak perlu. Jadi bila kita cek, kita immediately kita tampak masalah-masalahnya, kita bisa teamwork, message di antara members di teamwork. Aku lihat di sini ada masalah ya. Kita capture screen, kita send the message to the team members ya. Ya, solve immediately. Nggak perlu ada bikin report. Jadi nggak tahu kalau teman-teman biasa nggak lihat apa itu clash detection report. Clash detection. Saya sakit hati ya apabila saya lihat clash detection report ini. Betul ya. Atau ada sampel-sampel. Selalunya kalau saya lihat dari ya seperti ini ya. Reportnya seperti ini. Saya nggak tahu lah ini menggunakan software mana ya. Jadi bila saya pertama kali saya lihat crash detection report ini ya, seperti yang begini ya. Saya tanya ya pada teman saya, kamu serius nggak ya? Ya, ini crash detection report ya. Ya ini developer dari Amerika kah, dari mana Eropa kah. Tunjuk kita crash detection report tuh thumbnail yang kecil ini ya. Kita pun bodoh ya, ikut ya. Kita pun ikut. Saya cakap, coba kamu print ini ke A4 size ya. Bisa lihat nggak thumbnail ini? Nggak bisa ya. Jadi saya cakap, Location-nya nggak ketahuan ya, location-nya. bukan location-nya ada. Location-nya kita bisa set di mana, tapi gambarnya aja. Kalau thumbnail yang kecil gitu, nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat. Jadi saya cakap dulu saya di architecture ya, kita pergi ke site, ya. Ada masalah kita ambil gambar ya, ambil foto ya. Foto itu gambarnya besar ya. Seperti A5, A6 gitu ya. Kita bisa lihat. Tapi bila bikin advancement ini ya, clash detection report, tiba-tiba gambarnya jadi kecil. Jadi saya kira, so when kita bikin clash detection report ya di project yang saya lakukan ya, saya nggak ikut formatnya begini, karena ya nggak ada standard format ya. Ya ini daripada Autodesk Navisworks ya. Lihat gambar kecil-kecil gini, ya. Jadi yang memerlukan ya kalau kita melihat report ini di dalam Navisworks ya mungkin kita klik dia akan expand lah, ya. Tapi kalau developer pun nggak ada, siapa-siapa nggak ada softwarenya itu, kita mungkin in the meeting ya kita perlulah kita print ya. Tapi kalau print gitu nggak nampak apa-apa ya. Saya ya ini kamu serius atau enggak ya? Ini clash detection apa-apa. Kontraktor nggak tahu masalahnya di mana. So saya lihat ya berbagai-bagai lah, begini size-nya gitu, size-nya gini. Ya, ini juga dari Navisworks lah. So saya lihat, ini nggak bisa begitulah. Kemudian saya bikin project supaya sama ada saya ada di sini atau di komputer lagi satu. Report. Ini yang report yang kita bikin ya. Saya letak satu A4 itu biar gambarnya sebesar-besar ya.
Oke, Hmm. right. So apa bisa dilihat? Oke, dan kemudian saya beda-bedakan warnanya ya. Yang ini structure, ini semua menggunakan graphic override ya. Oke, graphic override di ArchiCAD. Karena di sini kita menggunakan ArchiCAD, tapi konsultan yang lain semua menggunakan Revit. So saya insert IFC-nya ya. IFC-nya yang ada RVT-nya masuk ke dalam. Oke, right. So saya bikin gini lah. Ya, oke. So dari sini kita bisa lihat ya, Hmm. apa itu daripada fire protection itu ya. Ini dari MEP juga ya. Mereka dari syarikat yang sama. Jadi yang plumbing juga ya warna coklat ini ya. Dari syarikat yang sama. Structure juga dari syarikat yang sama. Jadi dari dalam meeting itu saya bertanya, kamu semua syarikat yang sama ya. Mungkin kantor kamu di apa berbeda lantai ya. Tapi koordinat lah. Oke. Nggak bisa Ya. ya. Ini masalah kamu, kita arsitek, kita yang represent arsitek, kita kena cek ya. Masalah-masalah kamu ya. Jadi nggak masuk di akal ya saya cakap. Ya saya cakap ya solve. Sampai sekarang ya bisa belum solve lagi. Sampai sekarang masalah ini belum solve lagi. Oh. Buang masa ya. Buang masa. So ini semua buang masa. Oke. Hmm. Oke. Yang siapa yang nggak pernah bikin ini ya, ya mungkin ya bos-bos lah ya, mungkin nggak perlu ya kita perlukan presiden ya bikinlah sendiri. Baru kamu tahu ya, berapa berapa susahnya ya ini, berapa buang masanya ini. Ya, tuh, strukturnya ini company apa WHA lah di KL ya. Ya di plumbing pun WHA ya mereka sama mereka pun langgan. Ya, jadi ya, ini sesuatu yang real experience saja yang saya artikan BIM ini kalau kita masih mengekalkan apa workflow yang begini, nggak ada advancement-nya di BIM. Sama aja dengan 2D. 2D nggak perlu yang ini. Oke, nggak perlu. Oke. Jadi mentang-mentang ada BIM ya. Oh, karena BIM itu 3D, jadi kita bisa lihat apa clashes sebelum sebelum itu. Ya pakai SketchUp pun bisa, ya. Karena memang terbukti ya menggunakan apa software 3D aja semua bisa. Oke. So saya pernah juga ke KL. Oke. Saya explain tentang ini ya. Kemudian satu uh, company itu juga menggunakan SketchUp. Jadi satu anak muda ini ya. Cakap, Bang, saya gunakan SketchUp. Saya nggak nggak ada clashes ya Bang. Saya cakap, ya betul. Ya kenapa saya tanya dia. Dia pun tak tahu, dia pun bela. Karena yang lakukan modeling itu semua kamu sendiri. Jadi nggak bisa clash. Karena kamu lihat model yang satu, kamu model arsitekturnya kamu, strukturnya kamu, MEP-nya kamu, semuanya kamu. Jadi nggak bisa clash. Oke. Tapi Hmm. masalahnya di BIM itu, arsiteknya model arsitektur, struktur, konsultan bikin struktur. Jadi yang model itu orang-orang yang berasingan, yang berlainan. Oke. Ya. So itu masalah. Jadi kalau kita lihat model yang sama, nggak perlu clashes ini. Dia kata, oh ya begitu ya, ya begitu. Jadi masalahnya karena kita model sendirian ya. Di sini apa saya pernah tegur ya teman saya cakap kamu model ya shook sendiri ya. Kamu shook sendiri, kamu sendirian sendirian. Oke, nggak kisahlah teman-teman yang lain bikin. Jadi itu nggak betul, nggak benar ya. Jadi mau bikin kita lihat model yang sama. Jadi nggak perlulah masalah-masalah ini. Ini baru saya bikin 91 major clashes ya. Tapi yang seperti saya terangkan ada 1888 ya clashes. Oke. Berapa lama Hmm. mau siapkan report itu? Oke, 1000. Saya apa give up ya? Saya cakap ya sampai saya hanya bisa beri yang major aja. Oke. Yang Ya. kecil-kecil itu ya kamu cari sendiri. Saya give up. Saya give up. Oke. Karena degil dari mula kita cakap project ini ya kalau boleh kita sama-sama menggunakan ArchiCAD. Kemudian bos yang dari developer itu juga ya menggunakan ArchiCAD ya untuk avoid. Tapi company yang WHA itu mereka semua sudah ada Revit.
Oke, mereka menggunakan terpulanglah kamu mungkin menggunakan Revit, tapi yang penting collaborate lah. Ya. Tapi sampai sekarang nggak solve ya. Oke, nggak solve ya. Kalau saya tunjuk di apa uh, report sampai sekarang ya. Oke, sampai sekarang ya. Ini sekarang Kalau sudah berapa? Ah, clash detection itu nggak bisa real time ya. I mean every time eh, kan waktu oke, collaborate itu kan kita dia kita waktu model terus tiba-tiba dikasih warning gitu kalau ini lah. Dia begitu kita send receive gitu ya, send receive langsung ketahuan ada clash detection yang kita ada clash yang kita hasil dari ya modeling. ya bisa. Oh, oke. Kalau kita semua menggunakan ArchiCAD ya bisa. Tapi kalau yang konsultan lain menggunakan Revit, Hmm. menggunakan software lain, Tekla kiranya. Hmm. Oke. So, kita perlu tunggu model-model ini sampai ke kita, kemudian kita masukkan ke dalam ArchiCAD, baru kita cek. Oke. Hmm. Sama seperti uh, apa pengguna-pengguna Revit sekarang, mereka ada Revit, kemudian mereka memasukkan model-model ini ke dalam Navisworks. So, menggunakan software yang lain ya, bukan uh, apa apa Revit ya, gunakan Oh, Navisworks. Oke, cek untuk cek. Oke, ya. Tapi di Navisworks juga saya rasa ada linking juga ya dengan Revit sekarang ini. Tapi Autodesk sudah ada, sekarang ada Autodesk Cloud apa ya, Cloud Collaborate ya. Ya, tapi harganya ya mahal juga. Oke. Jadi kalau kita mau bikin, kalau yang software Autodesk juga ya, kita perlu adakan uh, kalau ingin real time juga ya, seperti Beam Cloud ya. Ya, perlu subscribe kepada Cloud Collaborate juga. Oke. Sama juga seperti Trimble Trimble Connect lah. Oke, cuma teamwork di ArchiCAD itu fungsinya lebih advance lah, lebih real time lah. Kalau saya membandingkan yang lainnya, ya lebih real time and ya pioneer lah ya. Bermula dari ya. tahun 2014 ya, softwarenya aja pioneer ya, 1984. Jadi kebanyakan teknologi itu apa dari Eropa lah ya. Mereka lebih lebih bagus kan. Karena dari Eropa tuh mereka tuh artis ya. Oke, kalau di Amerika itu mereka lebih kepada duit ya, sales ya. Ya, ya. Di Eropa itu mereka artis. Jadi mereka bikin software itu lebih ya lah, artis lah ya. Yang almost perfect lah. Oke. So, ya Pak, nanti esok kah atau bila kita kita perlu cek lah ya. Mungkin Ya. you have to check with Ashraf lah ya tentang ya itu. Oke, Oke, oke. yang ArchiCAD 27 itu. Oke, yang itu di linknya, link Bing Cloud itu ada di apa di dalam chat ya. Mungkin mungkin Link di. apa? Ya, Oke. Iya. oke. Jadi kemarin juga ada kalau pakai HTTPS itu malah nggak bisa ya. Jadi Oh, linknya kalau yang apa? Bim Cloud Basic nggak, Bim Cloud Basic nggak ada HTTPS. Hmm, Oke. Nah, yang HTTPS itu yang full Bim Cloud. Itu full HTTPS macam cloud. Oh, oke. itu seperti yang kalau saya buka yang project yang ini ya. Oke, di company ini AASB daripada Kucing ya. Oke, ini Bim Cloud Bedanya Software as a apa tuh, Pak? Service. Bedanya basic dan full. Ada ininya nggak ya? Oke, Dapat. basic. Oh, oke. Oke, satu soalan yang bagus ya. Oke, beda uh, basic ya. Kita di dalam satu ini di dalam apa BIM Cloud itu ya, kita hanya bisa create satu folder. Project-project yang kita ada itu ada di dalam uh, apa satu project yang seperti ini. Contoh ya, kelompok 1B. Kita nggak bisa create subfolder ya. Oke, kalau kita ingin create subfolder kita nggak bisa. Tapi kalau yang full version, kita bisa create folder seperti ya seperti Google Drive, seperti yang apa
yang Oh ya, subfolder. subfolder macam kayak ini yang full Beam Cloud ya. Di mana kita bisa di dalam contoh di dalam ini ya. Okay, dari sini kita bisa create subfolder. Dan kita bisa create subfolder lagi. Oke. Baik. Itu bedanya full sama basic. Kemudian yang full kita bisa karena dia di host oleh Google ya. Jadi anybody with the account, okay. Ini user semua apa kita perlu create lah ya. Siapa yang ada account apa bisa akses. Okay. Di mana saja ya. Di mana saja kita bisa akses. Jadi yang ini juga nanti ya tomorrow you check with Pak Ashraf lah ya. Bagaimana? Oke. Mungkin malam ini juga bisa ya cek sama dia karena dia selalu tidur lewat ya. Ya, bisa tanya aja sama dia. Oke. Ya. Sudah tanya, belum direspon. Oh ya. Sudah baca Respon. belum? Belum. Oh, Belum. oke lah. Oke, jadi sini mungkin kalau tadi saya mau lihat apa ya? Teamwork hakikat. Teamwork. Mungkin kalau ya di sini juga ada ya video-video YouTube lah bagaimana kita mau apa lah lihat ya. Oke. Apa cara-caranya apa teamwork itu oke, berjalan. Karena really this is save really save a lot of time. Okay, really save a lot of time. Oke lah Pak. Jadi Ya. sampai di sini ya. Kalau ada apa-apa pertanyaannya yang ingin ditanya teman-teman. Ada pertanyaan teman-teman mungkin seputar ini semaksimal. Oke. Ya, kalau sepertinya tidak ada. Ya, yang Saya tadi rasa cukup. ada pertanyaan tadi sudah terjawab ya. Sudah dijawab ya tadi ya. Ya. Hmm. Oke. Ya, Ya. jadi esok cuti umum kan di sana ya. Ya, di sini juga cuti umum hari ini. Iya, tapi kalau ada apa-apa, kalau ingin bertanya tentang lain dari topik lah ya, oke. Ya bertanya aja. Cuma yalah, walaupun ya, saya paham ya, karena ada teman-teman yang bertanya apa direct ya ke saya ya, oke. Ya. Oke juga. Tapi ya kalau ditanya di dalam grup lebih bagus lah, karena ramai-ramai bisa apa share ya Ya. ilmu itu ya. 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 Ya, so teman-teman mungkin tahu ya, nggak kira masa ya saya ya, walaupun hari Ahad ya, saya bisa jawab, saya jawab juga ya. Ya. Ya, teman-teman Oke. kalau mau tanya yang teknis ya, Ya, technical, sebaiknya ditanya di grup saja supaya jawabannya bisa didapatkan oleh semuanya. Siapa tahu persoalannya sama ya, ada persoalan yang sama, nah itu lebih enak begitu. Kecuali agak ada private gitu ya, ada ya sedikit. private ya. Mungkin Nah, ada mungkin mau tanya apa? mal- Rizky ini single kah atau bisa tanya sendiri private. Ya, Pak Rizky ini single ya, ya masih single ya Pak Rizky. Iya. Baik, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau tidak ada, saya rasa dicukupkan ya, Pak Zaid. Saya stop. Ya, oke.